مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat maghrib. Khususnya kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah di masjid kita yang tercinta ini. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan diterima dan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya atau para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dengan harapan salawat-salawat yang kita baca dan kita lantunkan setiap kalinya menjadi bekal syafaat bagi kita di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita ulangin sedikit bahwa di antara adab-adab masuk kamar mandi yang pertama adalah faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra, hendaklah mendahului kaki kiri untuk masuk kamar mandi. Wa fil khuruji rijlakal yumna, dan ketika keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasuluh, dan jangan membawa segala sesuatu apapun itu bentuknya yang di atasnya tertulis nama Allah dan atau nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tadhul hasirar ra'si, jangan masuk tanpa penutup kepala. Wala hafiyal qadamaini, dan jangan masuk tanpa menggunakan alas kaki, yang maknanya di antara sunnah kita masuk kamar mandi yakni menggunakan penutup kepala dan menggunakan alas kaki. Wa qul 'indad dukhul, dan ucapkanlah atau katakanlah ketika masuk kamar mandi berdoa, bismillah a'udzu billahi minar rijsi wan najasi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ar-rijs, yakni sesuatu yang keji, wan najas, sesuatu yang najis, al khabithil mukhbith, ya sesuatu yang buruk, yakni asyaitonir rajim. Wa indal khuruj, dan ketika keluar dari kamar mandi kita ucapkan gufranak, ya, gufranak alhamdulillahilladzi adhhaba anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'ni, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala sesuatu yang membuat sakit di dalam diri saya. Wa abqa fi ma yanfa'ni, dan meninggalkan segala sesuatu yang masih bermanfaat bagi diri saya. Wa yanbaghi an ta'dilan nubal, dan hendaklah untuk menyiapkan an-nubal. An-nubal adalah dimaksud sini tombak, nggih. Tombak kalau di zaman Rasul karena belum modern mungkin nggih, arak WC, kloset nggih. Di zaman Rasul masih menggali, okay? Masih menggali, ingin qadaul hajah, ingin buang air besar harus menggali, maka siapkan nubal, okay? Tombak untuk kita bikin lubangnya qabla qadail hajah, sebelum kita buang air besar.
wa alla tastanji bil ma fi maudhi'i qada'il hajah. Dan ketika kita sudah selesai, kita sudah bikin lubang, kita qada'ul hajah, dan jangan kita istinja, membersihkan diri di tempat itu, atau di tempat kita buang air besar nih, karena takut nanti kalau misalkan di situ kita buang air besar nih, kita sudah gali lubang, buang air besar di situ, terus kita ceboknya juga di situ dengan air. Nah, ini yang dikhawatirkan apa? Ar-rosyas, apa rosas nih, percikan-percikan. Nah, ini akan membuat najis untuk sebagian kaki kita atau bahkan pakaian kita. Naudzubillah. Nah, tapi ini alhamdulillah di zaman kita sekarang, zaman kita tidak perlu lagi kita harus gali lubang dulu dan lain sebagainya. Wa antastabri minal baul. Nah, ini kalau ini sekarang perkara buang air kecil. Wa antastabri minal bauli bitanahnuhi wan natri thalathan. Kalau kita buang air kecil, hendaklah kita tuntaskan dalam buang air kecil niki. Tuntaskan minal bauli bitanahnuhi wan natr. Ya, dengan mendekhem niki minimal thalathan, 3 kali. Ya, minimal 3 kali, thalathan. Wa bi imraril yadil yusra ala asfalil qadib. Ya, dan juga dengan mengusap, ya, mengusap bagian bawah kemaluan menggunakan tangan kiri. Bi imraril yadil yusra ala asfalil qadib. Ya, mengusap kemaluan bagian bawah daripada kemaluan kita. Ini khusus untuk laki-laki. Kalau yang perempuan itu mengusap bagian atas kemaluan, atau tepatnya di bawah, di perut bagian bawah nih. Nah, ini yang diusap agar benar-benar tuntas, bersih. Mundenara malik sanetes nih, maksudnya di situ. Sampai benar-benar bersih baru istinja. Wa in kunta fis sahra, dan ketika engkau berada di sahra, padang pasir, atau di luar ruangan, intinya di luar kamar mandi misalkan. Kita mungkin berada di gunung, di hutan, di pantai, atau dimanapun tempatnya niki yang ruangan terbuka. Fab'ad an uyunin nazirina wastatir bi syai'in in wajadtah. Maka menjauhlah kita kalau kita ingin buang air, menjauh kita dari pandangan manusia. Wastatir bi syai'in in wajadtah, dan tutuplah dengan sesuatu kalau kita temukan. Bisa kita dengan daun, misalnya luar ruangan, atau kita bawa kain, tutup pakai kain, agar tetap aurat kita tertutup, tidak terbuka. Wala takshuf aurataka qabla al-intiha ila mawdi'il julus, dan jangan engkau buka auratmu, artinya ketika kita ingin buang air, jangan kita buka aurat kita sebelum kita tuntas duduk. Intinya agar tidak terlihat aurat kita oleh orang lain. Wala tastaqbilis syamsa walal qamara. Jangan, kalau kita berada di luar ruangan, jangan kita menghadap matahari atau menghadap bulan ketika kita ingin buang air. Adabnya, jangan menghadap matahari atau menghadap bulan. Wala tastaqbilil qiblah wala tastadbiruha, dan jangan pula menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Jangan pula menghadap ke kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Wala tajlis fi mutahadditsin nasi, dan jangan engkau duduk di tempat keramaian orang, di tempat orang ramai, orang banyak, orang berkumpul di sana. Wala tabul fil ma'ir raqid, pun juga jangan kita buang air kecil di air yang tenang atau air yang menggenang. Adabnya dilarang kita buang air kecil di air yang menggenang. Wa tahta syajaratil muthmirah, termasuk juga di bawah pohon yang berbuah. Bawah pohon yang berbuah niki adab, tidak boleh kita kencing di bawah pohon yang berbuah. Wala fil juhr, di dalam lubang pun, dan kanggo niki di dalam loang. Wahdharil ardhas sulbah wa muhibbar rih, dan hati-hatilah ketika engkau ingin buang air kecil di al-ardu as-sulbah, di tanah yang kering, yang tandus, yang keras, di tanah yang kering, tandus, keras. Wa muhibbar rih, atau di tempat yang dimana anginnya mengalir kencang, bertiup kencang.
Karena kenapa? Ihtirazan minar rasyas. Hati-hati takutnya nanti kena percikan. Okay? Kalau tanahnya basah, artinya tanahnya niki gembur, okay? Tanahnya gembur niki. Itu ketika kita buang air kecil di sana langsung nyerap. Okay? Lagu mun tegeng tanah niki, okay? Tanah liat sawah gero, okay? Sudah kering. Okay? Begitu buang air kecil, percikan-percikannya ini yang dikhawatirkan kena ke pakaian kita, dan itu yang nanti membuat pakaian kita najis. Maka hati-hati ketika buang air kecil di tempat yang bagian atau di tanah yang keras, ya. Al-ardus sulbah termasuk juga wa muhibbarrih, yakni tempat yang dimana angin bertiup kencang, musalak sasaran bare lurus andak sugulan naik ini belok gara-gara angin, ya. Artinya hati-hati ketika ingin buang air kecil. Liqauli sallallahu alaihi wasallam inna ammatal waswasi minhu. Ya. Sebagian besar was-was secara umum itu terjadi akibat buang air kecil. Akibat lalai dalam buang air kecil. Ini yang menyebabkan was-was. Dan banyak orang yang terkena azab kubur akibat meremehkan buang air kecil. Banyak orang yang kena dengan azab kubur akibat meremehkan hal yang kecil, hal yang yasir. Dalam hadisnya disebutkan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar ada dua mayat yang sedang disiksa di dalam kuburnya, ia katakan, ia ambil dua pelepah kurma, dia belah jadi dua, tancapkan di masing-masing kuburan. Asallahu an yukhaffifa adzabahuma ma lam yajafa, kata baginda Rasul. Semoga Allah meringankan azab kedua kubur ini atau kedua orang yang ada di kubur ini selama daun kurma atau pelepah kurma ini belum kering. Artinya penghuni kuburnya sedang disiksa. Disiksanya akibat apa? Fa inna ahadahuma la yastatiru minal baul. Salah satu di antara keduanya tidak bersih ketika buang air kecil. Tidak bersih buang air kecil. Artinya dia masih tidak perhatian terhadap buang air kecil. Belum sampai tuntas atau percikannya kemana-mana dan lain sebagainya. Termasuk. Wattaqi fi julusika 'ala rijlil yusra. Bertumpullah ketika kita duduk buang air kecil, tumpuannya itu berada pada kaki kiri. Jadi duduk ketika buang air kecil ini dia hak tokol ngengkeng seperti buang air besar, tidak, berbeda. Bukan jongkok seperti ingin buang air besar, melainkan duduknya itu tumpuannya ada pada kaki kiri kita. Jadi kaki kanan kita agak maju ke depan, posisinya lurus kaki kanannya. Nah, baru paha kita nempel ke kaki kiri kita. Agak berjinjit sekedik kaki kiri ini, agak jinjit dia. Seperti itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul, dan secara kedokteran seperti itu yang baik buang air kecil. Duduk, ya, duduk tapi bukan jongkok. Ittaqi 'ala rijlil yusra, bertumpu pada kaki kiri. Wala tabul qa'iman, dan jangan engkau buang air kecil secara berdiri, ya. Wala tabul qa'iman, jangan buang air kecil dengan berdiri, illa an darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Di dalam kitab niki dijelaskan apa saja keadaan-keadaan darurat. Au hajatin ka'illati rukbatin au diki makanin. Mungkin dia punya penyakit di lututnya, ya, atau di salah satu bagian daripada kakinya yang menyebabkan dia tidak bisa jongkok, tidak bisa duduk, atau yang mengharuskan dia harus buang air kecil berdiri, ini boleh. Audiki makanin, atau tempatnya terlalu sempit, muarak biasa jeding kocet, apalagi sak mokoh-mokohan tadah nawak, melen ngengkeng, melen tokol, sempit. Justru malah kalau duduk kena tembok sak najis, mungkin di WC-WC umum nih, karena
WC-nya terlalu kecil, kalau duduk nanti akan kena ini dan lain sebagainya, dikhawatirkan justru malah menyebabkan percikan kemana-mana. Nah, di keadaan seperti ini membolehkan, ya, boleh kita buang air kecil berdiri, termasuk keadaan darurat. Au khasyati khuruji syai'in minas sabilil akhar law jalasta. Nah, niki menarik nggih. Atau takut nggih, takut keluar sesuatu dari lubang yang satu lagi. Nggih. Kalau kita duduk nggih. Anden tokol mau sugul lainan malik laman luang sak seke. Kan ada dua luang di julumuri nggih. Dua lubang depan belakang, kita ingin buang air kecil saja karena mungkin tempat terbatas dan lain sebagainya. Lagu musarang tenai endah nggih, sakit tian. Kalau kita duduk takut yang belakang keluar juga. Nah, dalam keadaan ini ada yang murin dia sugul, boleh kita kencing dalam keadaan berdiri ini. Dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurat. Tapi ini sangat jarang, nggih. Sekarang di rumah-rumah kita masing-masing sudah ada kamar mandi, nggih. Fasilitas lengkap, insya Allah. Di setiap masjid pun juga ada kamar mandi. Setiap Pertamina pom bensin sudah dilengkapi kamar mandi, dan insya Allah, nggih, insya Allah. Tapi ini boleh, nggih, boleh ketika dalam keadaan darurat. Wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'. Yang paling afdol untuk istinja adalah mengumpulkan dua hal, dua alat istinja. Apa dua alat istinja niki? Al hajar wal ma'. Niki sih paling afdol. Kumpulkan air, batu dan air niki. Kenapa? Karena al hajaru yuzilu ainan najasah wal ma'u yuzilul athar. Karena dengan batu itu dapat menghilangkan kotoran yang ada, bekas kotoran itu, sedangkan air mampu menghilangkan sisa-sisanya. Jadi ini juga sarana untuk lebih menghemat air. Di zaman Rasul, la ilaha illallah, luar biasa, penting sekali air, butuh sekali air, sehingga ketika zaman Rasul, sedekah paling afdol apa? Sakyul ma, memberikan minum, niki sedekah paling afdol ketika itu. Baginda Rasul sendiri sampaikan, afdhalus sedekah sakyul ma, memberikan minum, si langkaan air. Maka ketika istinja paling afdol niki, mohon maaf, ketika buang air besar, bersihkan dulu kotorannya dengan batu, baru bilas dengan air, niki si paling afdol. Fa idza aradta al-iqtisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Tapi kalau engkau ingin meringkas, ada sak jelap misal, kita ingin meringkas, ada handek kadu kedua-dua, niki mana yang afdol? Al-ma' afdol. Dengan air tentu lebih afdol ketimbang dengan batu saja. Jadi kalau misalkan kita bagi istinja, yang paling afdol niki istinja dibagi tiga niki. Paling afdol, paling baik, paling bagus dengan batu, tutup dengan air, niki pertama. Derajat kedua dengan air saja, baru derajat ketiga dengan batu saja. Kalau kita tidak temukan air, atau air langka, air hanya untuk minum, boleh dengan batu saja. Mau istinja dari buang air kecil ataupun buang air besar, tentu nanti ada syarat-syaratnya. Fa idza aradta al-iqtisar tadi, kalau kita ingin meringkas di antara batu atau air, fal ma'u afdol, maka air lebih afdol untuk kita istinja ketimbang batu. Ini kalau kita punya air yang melimpah, nggih. Wa idza iqtasarta 'alal hajari fa 'alaika an tasta'mil thalathata ahjarin tahiratin munshifatin lil 'aini. Wa idza iqtasarta 'alal hajari, tapi kalau misalkan nanti suatu saat dimanapun kita tidak temu air, misalkan niki mau arak batu doang. Kalau misalkan hanya kita mau meringkas dengan batu saja, fa'alaika an tasta'mil thalathata ahjarin, maka wajib bagimu menggunakan minimal 3 batu. Tahiratin, batu yang suci, munsyifatil lil ail, dapat menghilangkan kotoran niki, munsyifatil, mengangkat kotoran-kotoran niki. Tamsah al-qadib fi thalathati mawadi' min hajar, ya. Usap niki lubang, salah satu lubangnya niki, buang air kecil maupun buang air besar, fi thalathati mawadi' min hajar, di
3 tempat bagian daripada batu niki. Bisa pakai 3 batu yang berbeda atau 1 batu tapi kita pakai 3 sisi nggih. Misal mohon maaf niki, batu misal nggih. Boleh pakai 1 batu tapi pertama usap pakai bagian atas. Selesai. Bagian kedua usap pakai bagian yang lainnya. Ketiga usap pakai bagian lainnya niki. Ndak boleh kita di satu tempat niki. Satu tempat 3 kali ngusap, tidak. Maknanya 3 batu niki adalah 3 kali usap di batu yang berbeda. Kalau kita siapkan 3 batu yang berbeda, atau 1 batu tapi di 3 sisi yang berbeda. Nah, niki kalau misalkan menggunakan batu minimal 3 kali, minimal. Tamsah al-qadi fi 3 mawadi' min hajarin. Fa in lam yahsul al-inqa bi 3 fatammim 5. Kalau 3 kali kita usap, kita bersihkan niki masih belum bersih, fatammim 5, maka lengkapi 5 kali, jadi 5 kali. Au sab'atan, atau jadi 7 kali. Ila an yanqabil autar, sampai dia bersih dengan autar, witir atau bilangan ganjil. Okay? Bilangan ganjil. Fal itaru mustahabbun, mengganjilkan bilangan dalam istinja niki hukumnya mustahab, sunnah. Mengganjilkan bilangan dalam istinja niki sunnah. Wal inqa wajib, tapi membersihkan sampai benar-benar bersih niki hukumnya wajib. Artiin misal kita buang air besar lalu kita usap dengan batu 3 kali, kemudian man bersih. Bersihkan lagi yang keempat. Kalau keempat ini sudah bersih, tambah 1 lagi untuk mengambil sunnahnya. Tapi kalau 5 kali belum bersih, bersihkan lagi. Kalau 6 kali bersih, misal di 6 bersih, tambah 1 lagi untuk mengambil sunnah ganjilnya. Artinya kapanpun dia bersih, kalau di bilangan ganjil dia bersih, alhamdulillah selesai. Tapi kalau masih di bilangan genap bersihnya, ini sah. Tapi kalau ingin mengambil sunnah, tambah 1 biar bilangannya jadi ganjil untuk mengambil sunnah. Tapi yang utama ini adalah mementingkan yang wajib. Apa yang wajibnya? Bersih, niki utama. Bersih niki utama. Benar-benar kerangkat semua kotorannya, bersih dari tempat niki. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala tastanji illa bil yadil yusra, dan jangan sekali-kali kita buang air atau kita istinja nggih, cebok niki kecuali dengan tangan kiri nggih. Jangan sekali-kali kita cebok kecuali dengan tangan kiri kita. Nah, di sini tiang sebutkan, tiang rangkumkan beberapa syarat nggih. Syarat yang harus kita penuhi ketika kita istinja menggunakan batu atau sejenisnya nggih. Menggunakan batu atau sejenisnya. Yang pertama yang harus menjadi perhatian kita adalah 3 hal. Yang pertama adalah alat yang kita gunakan untuk istinja niki. Alat yang kita gunakan istinja niki. Dan alat yang kita gunakan istinja niki ada memiliki 5 syarat niki. Syarat yang pertama, la budda an yakuna tahiran, harus bersih, suci. Harus suci. Tahiran. Yang kedua, jamidan, harus benda padat. Benda padat. Benda niki seluruhnya ada 2, arasa padat, ada yang cair. Dan istinja dengan alat niki selain dengan air harus dengan benda yang padat. Tidak boleh kita istinja selain dengan air menggunakan benda cair, tidak bisa. Ini tidak akan mengangkat kotoran. Yang kedua, munshifan. Munsifan ini permukaannya agak sedikit kasar. Kenapa? Kalau permukaannya licin, misal gelas, plastik seperti ini termasuk benda yang jamit. Plastik ini plastik gelas aqua ini tohir, bersih. Dan ini juga jamit, benda keras, bukan benda cair. Tetapi dia tidak munsifan. Ketika kita gunakan ini untuk mengangkat kotoran, kotoran tidak terangkat karena licin permukaannya.
Kalau permukaannya agak kasar, itu bisa mengangkat kotoran. Maka ini tidak bisa kita pakai istinja. Botolnya niki, atau kaca seperti ini. Karena kaca niki bukan sesuatu yang dapat mengangkat kotoran karena permukaannya licin. Selanjutnya, ghairu muhtaram, ya, ghairu muhtaramin, yakni harus dia sesuatu yang bukan dihormati, benda yang tidak dihormati. Contoh, makanan. Ini makanan, Ustaz segera dia istinja kadu kakenan. Mungkin bisa jadi ada niki. Lek Saudi, niki, di Arab sana niki. Kita beli roti, mundit mau kakan malam niki roti, mulai mak keras marah batu. Roti niki, keras seperti batu. Nah, walaupun dia bendanya keras, bendanya suci, bendanya suci, bendanya keras, terus dapat mengangkat kotoran, tapi dia makanan. Dia adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang dihormati, yang kita makan. Maka nggak bisa kita istinja dengan makanan sekalipun itu sudah keras, tidak bisa. Harus benda yang tidak terhormat gitu, atau benda yang bukan yang dihormati. Baru yang kelima adalah jafan, harus dia dalam keadaan kering. Kering. Ampura coba petan tisu. Sekarang kan viral-viralnya kita buang air kecil niki, menggunakan tisu. Tisu mau di gunung atau di tempat-tempat niki. Ustaz, bagaimana hukumnya kita buang air kecil dengan tisu niki? Dengan tisu. Kalau misalkan kita masukkan ke dalam syarat-syarat tadi, apakah tisu niki masuk ke dalam syarat-syarat itu? Kalau dia masuk ke dalam syarat-syaratnya, berarti boleh kita istinja dengan ini. Apa syarat pertama tadi? Tohir. Tisu niki benda suci atau tidak? Suci. Oke. Yang kedua, jamid, keras. Tisu niki termasuk benda yang keras atau yang cair? Keras, masuk. Terus munsifan dapat mengangkat kotoran, permukaannya tidak terlalu licin. Bisa atau tidak niki tisu kira-kira? Bisa, termasuk munsifan. Yang keempat, ghairu muhtaram. Tisu ini termasuk yang dihormati atau tidak niki? Tidak. Okay. Tisu bukan termasuk yang dihormati karena bisa untuk lap ingus, lap keringat dan lain sebagainya. Artinya bukan benda yang dihormati, berarti boleh. Yang kelima, tisunya dalam keadaan kering atau basah? Kering. Artinya istinja dengan tisu boleh. Nah, bagaimana dengan tisu yang basah? Kalau mengikuti di sini, pakai yang kering dulu untuk mengangkat kotorannya, baru dibilas dengan yang basah. Kalau pakai yang basah duluan, nah, niki masuk dia ke tadi yang ketentuan niki yang perlu menjadi perhatian kita 3 hal tadi. Pertama, alatnya, alat untuk istinja. Yang kedua adalah tempat, atau tempat istinja niki, atau lubang keluarnya kotoran niki. Ini harus menjadi perhatian kita. Yang ketiga adalah caranya, cara istinjanya menggunakan alat niki. Harus perhatian, jangan sampai kita salah. Karena mohon maaf, kalau itu kita salah, tidak sesuai dengan yang diajarkan, maka akan membuat najis nanti. Nanti setelah itu kita wudhunya tidak sah, solatnya tidak sah. Karena apa? Najis. Nah, kalau untuk tempat keluarnya kotoran ini, pertama syaratnya adalah harus qabla an yajifa al mahal, ya. Qabla an yajifa al mahal, yakni sebelum dia kering tempatnya nih. Jadi boleh istinja menggunakan alat niki di tempat itu, yakni sebelum dia kering. Artinya langsung ketika itu buang air kecil atau buang air besar langsung dibersihkan. Dende antehen gero dulu. Karena ketika dia sudah kering tidak sah lagi kita istinja menggunakan alat niki. Mau batu atau tisu atau apapun yang sesuai dengan syarat tadi. Yang kedua adalah lam yantakil, yakni kotorannya, al-ain, yakni kotorannya belum berpindah, masih pada tempatnya. Kalau buang air kecil niki di pistol masih di sini niki, masih di pistolnya niki, atau perempuan di tempat kelaminnya niki masih berada di situ. Artinya ndek wah lampak ngeruit jok kiri kanan bergerak ke akhirnya mungkin kena pahanya, mohon maaf.
Mungkin kena pahanya bagian depan atau bagian belakang niki. Nah, kalau udah kena bagian paha depan belakang, itu sudah tidak bisa dibersihkan dengan alat. Nggih. Sekalipun misalkan nggih, dia buang air besar, terus agak ngengoh sekedip, nggih, akhirnya kotorannya nempel di paha bagian belakang niki. Kena paha bagian belakang. Paha bagian belakang itu tidak bisa dibersihkan dengan tisu. Karena dia sudah keluar dari tempat aslinya. Kalau dia masih di dua lubang niki, baru boleh pakai alat niki. Jadi perhatian kita. Jadi tadi alatnya syaratnya 5, tempat itu syaratnya 3. 1 tadi harus dia belum kering, ya, sebelum dia kering. Yang kedua, dia belum berpindah. Yang ketiga, lam yakhtalit bi syai', yakni belum tercampur dengan apapun. Okay? Belum tercampur dengan apapun. Artinya kita ragu pakai tisu atau pakai air misalnya. Okay? Terus kita siram dia pakai air, artinya sudah tercampur dia dengan air. Maka ketika dia sudah tercampur dengan air, tidak bisa kita istinja menggunakan tisu atau dengan alat. Okay? Maka dia tidak boleh tercampur okay? Dengan alat itu dulu. Bisa dengan batu atau dengan tisu dan lain sebagainya sesuai dengan syarat tadi. Yang ketiga, caranya. Okay? Caranya harus benar. Okay? Caranya. Syarat caranya niki 2. 1, minimal dengan 3 kali usapan di tempat yang berbeda. Okay? Bisa dengan 3 batu atau 1 batu di sisi yang berbeda, atau 1 tisu tapi dibelah menjadi 3. 1 usap, buang. 2 usap, buang. 3 usap, buang. Niki sah, bersih. Kalau masih belum bersih, maka harus sampai bersih niki. Kalau belum bersih, pakai 4. Kalau 4 bersih, tutup dengan yang kelima biar mendapatkan sunnah witirnya. Kalau misalkan Ustaz, lamun kadu tisu seke lagu belik, sekali usap bersih, apakah sah niki? Belum. Belum. Sekalipun kita merasa itu bersih, belum. Karena minimal usapan harus 3 kali. Niki syaratnya. Maka harus menjadi perhatian kita. Tisu bisa, tisu boleh niki, tisu. Tapi kita bagi jadi 3. Dan setelah itu kita yakini dalam diri kita, kelamut wah bersih, al yakin la yuzalu bisyak, sudah bersih. Ini yang diajarkan Rasulullah. Tidak boleh kita jijik. Tidak boleh kita jijik. Dan makruh hukumnya kita mencium niki. Tambuk masih haram juga. Tidak boleh. Makruh. Jadi harus benar-benar yakin kita di sini. Wa qul indal faraghi minal istinja, dan ucapkanlah ketika selesai kita istinja niki, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari nifaq, dari kemunafikan. Wa hassin farji minal fawahish, dan jagalah, lindungilah, ya, jauhkanlah farji, kemaluanku, dari perbuatan yang fahsya, ya, dari fawahish, perbuatan yang hina. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja. Nah, usaplah tanganmu selesai istinja bil ardi, yakni di tanah. Di tanah. Usap tangan kita selesai kita istinja nih. Pakai tangan kiri kita istinja. Misalkan kita buang air kecil, sekali buang, 2 kali. Walaupun 2 kali sudah bersih 2 kali, tetap 3 kali harus niki syaratnya. 3 kali. Selesai istinja, wadluk yadaka ba'da tamamil istinja, usap tangan kita, ya, bil ardi, di tanah, au bihaitin, atau di tembok. Lagu ini tembok mangkin niki. Ini tembok di zaman Rasul niki. Temboknya zaman dulu tanah liat isi ini, pada kenen tanah, mungkin tanah beling doang, keramik. Tembok-tembok kamar mandi kita kan keramik semuanya. Tapi maknanya apa di sini? Cuci tangan kita. Kalau dulu itu pakai tanah, dia sekarang bisa pakai sabun biar bersih. Ini pakai tanah dulu. Kalau nggak ada tanah, misalkan nggak bisa tanah di lantai, nggak ada tanah tembok kita. Zaman dulu temboknya pakai tanah liat. Usap dia tangan kita di tembok. Summa gisilha, baru cuci dengan bilas dengan air. Nah,
Ini cara kita istinja menggunakan alat alat istinja seperti batu atau sejenisnya yang memenuhi 5 syarat tadi. Okay? 5 syarat tadi. Harus suci, harus dia benda padat, harus dia dapat menghilangkan kotoran, permukaannya agak kasar. Okay? Yang kelima dia Yang kelima dia harus ghairu muhtaram, ya, bukan hal yang dihormati. Okay? Yang keempat tadi bukan hal yang dihormati. Yang kelima dia harus jafun, ya, dia harus dalam keadaan kering. Bahkan kalau misalkan kita baca itu birraus namanya, istinja birraus, masih menjadi perbincangan perdebatan para ulama. Bolehkah istinja dengan ar-raus? Ar-raus itu adalah kotoran hewan yang sudah mengeras marak batu. Selama dia kering itu jatuhnya hukumnya masih boleh. Kering, karena kering dia. Masih belek basah aja najis. Okay? Nah, artinya selama dia memenuhi 5 syarat nih, 5 syarat nih, maka boleh istinja dengan hal tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intahina min selesai kita di bab adab dukhulil khala. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam adabul wudu, yakni bagaimana adab-adab dalam berwudu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, sila. Jelas nggih? Insyaallah, mudah-mudahan. Ya. Ini kita harus tahu ilmunya. Ya. Mungkin bukan kita yang mengalami, ya, mungkin anak-anak kita, apalagi bajang-bajangan ini, teman-teman naik gunung. Ini sangat perlu. Karena kalau dia tidak perhatian dengan ini, ya, kalau dia buang air kecil, lalu dia usap dengan tisu basah, maka ketika dia ngusap dengan yang kering tidak sah. Kenapa? Karena tempatnya yang usap tadi, tempat keluarnya sudah bercampur dengan sesuatu yang lain. Maka caranya harus pakai yang kering dulu, hilangkan kotorannya dengan yang kering, mau lap pakai basah setelah itu tidak apa-apa. Ini harus perhatian hal yang seperti itu. Dan minimal 3 kali usapan tadi. Mentang-mentang cuma buang air kecil sekali doang, wah, menit-menit doang, dia usap sekali gini-gini saja nih. Mungkin dia usap 3 kali tapi di tempat yang sama, tidak bisa. Di tisu yang sama dia usap 3 kali, tidak bisa juga. Harus di tempat yang berbeda, di batu misalkan, batu di sisi yang berbeda, atau di tisu yang berbeda. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan, kita lakukan pada malam hari ini, ya, menjadi amal soleh bagi kita semua dan menjadi ladang pahala bagi kita di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an mubarakan marhuma وتفرقنا من بعد هذا تفرقا موافقا حسنا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأبناءنا وبناتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.